Hai guys, assalamualaikum. Maaf aku baru bisa update karena memang keadaan aku kemarin-kemarin jadi agak gimana ya, agak kurang baik. Jadi aku baru bisa update sekarang. Pertama-tama aku mau ngasih tahu kalau aku udah sampai di Malaysia sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Dan memang apa ya, begitu aku sampai Malaysia memang ada kabar yang nggak enak gitu, ada kabar yang nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, dan itu yang membuat aku agak gimana ya, agak berbeda gitu, karena mungkin kalian melihat aku sekarang nggak seceria dulu, nggak sebahagia dulu, karena memang sekarang keadaannya lagi susah gitu, lagi sulit untuk aku menerima semua ini gitu. Jadi pas aku pertama sampai di Malaysia itu, aku pulang ke rumah. Nah pas di rumah itu ternyata orang-orang apa rumah aku tuh udah ditempatin sama orang lain gitu. Dan aku akhirnya ke rumah tetangga aku, namanya Makci Jessica, dan itu aku dijelaskan semua di situ bahwa orang tuaku, mama sama papaku itu udah meninggal tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu aku nggak tahu, nggak dikasih tahu gitu kalau misalkan mama papaku meninggal. Cuman waktu itu opahku bilang kalau opah tuh lagi slack gitu, lagi ada masalah, lagi ada problem gitu sama papaku gitu. Makanya mengharuskan opahku untuk istilahnya nggak kontek-kontekan lagi sama papaku. Padahal um, itu sebagai alasan aja kalau untuk menutupi lah gitu, untuk menutupi kalau mama papa itu sebenarnya udah meninggal, cuman opah nggak mau ngomong ke aku gitu. Dan buat yang nanya gitu, karena di WA, di WhatsApp banyak banget yang nanya ke aku, gimana opahmu udah ada kabar belum, opahmu udah ada kabar belum. Aku jawab di sini, opahku udah ada kabar. Jadi opah juga udah pulang haji, udah nelpon kemarin-kemarin tanggal berapa ya, tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 14 aku lupa lagi, itu udah nelpon. Dan memang semua yang diceritakan oleh Makcik Jessica tetangga aku itu sama persis dengan apa yang diceritakan oleh opahku gitu. Jadi aku ya mencoba untuk menerima semua ini, walaupun mungkin nggak sesuai dengan harapan aku, nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tapi aku percaya ini udah takdirnya Tuhan gitu kan, takdir dari Allah. Jadi ya mau nggak mau aku harus menerima, harus ikhlas gitu. Dan kalau nanya gimana hubunganku sama opaku sekarang, hubungannya baik-baik aja, cuman memang aku lebih memilih untuk berdiri sendiri aja karena aku nggak mau bergantung ke opaku. Karena kemarin-kemarin waktu teleponan sama aku itu memang ada beberapa kata-kata yang nggak aku istilahnya nggak enak didengar gitu dari opah. Karena aku nanyain masalah mama papa aku meninggal, kenapa aku nggak dikasih tahu. Aku nanyain masalah rumah yang dijual, aku nanyain istilahnya harta bendanya mama papaku gitu kan. Dan memang ada ucapan dari opaku yang nggak enak di hati aku gitu. Aku nggak perlu ngasih tahu kalian lah ucapannya apa. Dan di sini aku cuman share sedikit aja gitu, nggak semua apa yang aku alami kemarin aku cerita ke kalian gitu kan. Jadi aku memilah-milah mana yang harus aku ceritakan, mana yang enggak gitu kan. Karena bisa dibilang ini juga gimana ya, aib dari keluargaku, aib dari mama papaku, aib dari opahku, aib dari adik-adiknya papaku juga. Jadi istilahnya ini rahasia, bukan rahasia ya. Jadi apa ya, masalah pribadi lah, masalah keluarga gitu, masalah keluargaku gitu lah. Jadi aku nggak semuanya share di sini, aku nggak semuanya cerita di sini. Jadi yang terpenting adalah kalau ditanya sekarang keadaanku gimana, alhamdulillah keadaanku baik. Aku di sini juga udah mulai kerja, mendapatkan posisi pekerjaan yang alhamdulillah juga bagus gitu kan. Terus aku gimana ya, sehat, baiklah intinya aku baik-baik aja. Terus kalau ada yang nanya
opahku udah ada kabar belum? Udah ngasih kabar ke aku. Beliau udah pulang dari haji, udah teleponan. Terus apalagi ya? Sekarang aku fokusnya melanjutkan hidup aku yang sekarang. Doain aja semoga aku bisa apa ya, melanjutkan semua ini, melanjutkan takdir dari Allah ya, bisa bisa dengan ikhlas, bisa dengan lapang dada menerima semua kenyataan yang gimana ya, yang nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Apa lagi ya? Aku mau cerita apa lagi ya? Um, Ya itulah. Pokoknya aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa ya sekarang aku memulai untuk hidup sendiri, gak mau bergantung sama opah lagi. Uh, Satu sih aku pengen, keinginan aku sekarang aku pengen bisa ziarah ke makam mama sama papaku gitu, karena jaraknya dari sini lumayan jauh, harus naik pesawat sekitar 1,5 jam. Mungkin nanti setelah masa training aku, karena aku kan di sini kerja masih training dalam waktu 3 bulan. Mungkin nanti setelah aku training, aku udah bisa dapat gaji aku udah stabil. Mungkin aku baru akan ziarah ke makamnya orang tuaku. Kalau untuk sekarang aku lebih lebih memilih untuk mencari kesibukan, lebih memilih untuk fokus kerja dulu. Karena satu ya biar dapat uang buat aku bertahan hidup di sini juga, terus buat aku ziarah ke makam orang tua aku juga, terus yang kedua aku mencari kesibukan biar aku lupa sama semua masalah-masalah dan beban-beban aku yang kemarin bertubi-tubi datang ke aku. um, itu aja sih, pokoknya apa ya, aku nggak bisa cerita banyak, nggak bisa menceritakan semuanya, karena tolong hargai juga privasi aku, karena nggak semua hal harus aku ceritakan ke kalian. Tapi ada beberapa orang ya yang aku ceritakan masalah tentang kabar dari opahku ngomong apa aja gitu, paling ke orang-orang terdekat aja gitu, enggak yang untuk publik gitu, untuk konsumsi publik gitu, karena aku sekarang menyadari, mungkin dulu-dulu aku memang selalu apa-apa aku update, apa-apa aku bikin status, tapi sekarang aku lebih apa ya, lebih sadar, lebih bisa sadar bahwa nggak semua harus aku posting, nggak semua harus aku share, nggak semua harus aku kasih tahu ke orang lain gitu, karena dengan aku ngasih tahu ke orang lain belum tentu orang lain itu mengerti gitu apa yang aku alami, apa yang sedang aku rasakan gitu. Mungkin ada beberapa orang yang cuman kepo doang gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin memang benar-benar peduli, memang benar-benar perhatian, memang mungkin juga ada. Cuman aku lebih memilih untuk memfilter mana yang harus aku ceritakan, mana yang enggak gitu aja sih sekarang. Jadi mungkin kalau misalkan kalian melihat sekarang aku nggak selalu update status, karena ya mungkin apa ya, aku sekarang mulai mulai memegang prinsip baru bahwa nggak semua hal harus aku posting, nggak semua hal harus aku ceritakan ke orang lain. um, itu aja sih. Terus aku juga mau terima kasih kepada orang-orang yang udah membantu aku waktu aku apa ya, perjalanan untuk pulang ke Malaysia. Banyak banget orang-orang yang ngebantu aku yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Pokoknya aku terima kasih banyak. um, aku cuma bisa berdoa semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian. Aku nggak bisa balas apa-apa, aku cuma bisa kasih doa buat kalian, semoga kalian semuanya sehat, murah rezeki. um, Apa ya, itu sih. Terus apa lagi ya, ya itu tadi sih, nggak semua hal harus harus aku ceritakan gitu, nggak semua hal harus aku share gitu ya. Mungkin um, apa ya, kalian bisa ngerti lah gitu kalau misalkan kalian ada di posisi aku sekarang, sangat-sangat susah banget. um, Begitu sampai sini orang tua udah nggak ada gitu kan, udah dari tahun 2020, berarti udah 2 tahun.
mama papa aku meninggal dan aku nggak tahu, aku baru tahu sekarang. Itu juga meninggalnya karena corona, karena COVID-19. Jadi apa ya, aku bener-bener yang shock, bener-bener yang kaget. Aku juga nggak bakalan apa ya, nggak nggak menyangka gitu kalau bakalan seperti ini akhirnya gitu. Cuman ya aku percaya pasti Tuhan akan memberikan apa ya, hikmah di balik dari semua yang aku alami sekarang, di balik dari semua rasa sakit yang aku rasakan sekarang gitu. Doain aja semoga aku bisa ikhlas, semoga aku bisa kuat menjalani semua ini. Oke. Untuk kalian yang mungkin apa ya, mengalami juga hal yang sama gitu, mengalami hal yang sama seperti yang aku rasakan sekarang gitu kan. Intinya cuma satu sih, percaya percaya pada Allah aja, karena kemarin-kemarin aku juga cuman bisa begitu, cuman bisa percaya pada Allah gitu, percaya pada rencana Allah gitu. Walaupun mungkin sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita, tapi kita harus yakin bahwa rencana Allah pasti selalu lebih baik. Gitu aja sih. Pokoknya tetap semangat. Um, apa ya? Aku masih nggak nyangka aja sih sebenarnya guys. Kalau aku udah yatim piatu gitu, masih gimana ya? Apalagi aku nggak bisa melihat wajah terakhir orang tua aku pas meninggal gitu kan. Itu bener-bener yang bikin aku sakit hati itu sebenarnya itu, karena aku nggak bisa melihat wajah terakhir mereka, dan juga aku nggak sempat apa ya, meminta maaf ke mereka, karena seperti yang kalian tahu aku sama papaku kan memang ada masalah yang belum selesai gitu, dan itulah kenapa sebabnya aku sampai tinggal di Indonesia begitu lama. Selain gara-gara corona nggak bisa pulang, tapi kan waktu tahun 2018 aku ke Indonesia itu kan belum ada corona. Nah, kenapa aku bisa lama di Indonesia 2018 sampai 2019, 2020 udah ada corona kan. Jadi itu karena memang aku lagi ada masalah sama papaku, dan itu belum sempat aku selesaikan. Aku juga belum sempat meminta maaf. Itulah yang bikin aku apa ya, sakit hati, bikin aku sedih, bikin aku ngerasa bersalah gitu. Karena di saat aku kembali ke sini ternyata mama papaku udah nggak ada. Tapi ya gimana ya? Ya aku percaya aja gitu, rencana Tuhan pasti lebih baik gitu. um, Walaupun kadang susah ya buat nerima gitu, buat apa ya, ya buat menerima takdir gitu. Kok kayak gini sih hidupku, kadang sempat aku begitu ya, kok kayak gini sih hidupku gitu. Tapi aku pikir-pikir nggak pantas lah gitu aku berucap seperti itu gitu, karena Allah benar-benar baik banget ke aku gitu kan. Aku sekarang dikasih pekerjaan, aku sekarang dikasih apa ya, eh, nafas buat hidup, aku dikasih umur. Ya pokoknya intinya percaya pada Allah aja, dan aku harap kalian bisa memaafkan semua kesalahanku. Mungkin selama aku ada di Indonesia, mungkin aku pernah menyakiti perasaan kalian, baik yang aku sengaja atau tidak. Aku minta maaf. Kita saling mendoakan aja, semoga kalian di sana juga sehat, aku di sini juga sehat. Semoga kalian di sana banyak rezeki, aku di sini juga banyak rezeki. Semoga kalian di sana panjang umur, aku juga panjang umur. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti. uh, Apalagi ya, pokoknya intinya aku sekarang baik-baik aja. Cuma butuh waktu mungkin untuk bisa mengikhlaskan semuanya, untuk bisa menerima semuanya. Aku sekarang lagi dalam proses itu, lagi dalam proses untuk menerima, proses untuk ikhlas, menerima kenyataan ini gitu. Doakan aku semoga bisa kuat, semoga aku bisa tetap semangat, karena dalam pikiran aku harus hidup. Aku harus tetap hidup supaya aku bisa mendoakan orang tuaku, semoga supaya aku bisa mendoakan mama papaku gitu. Kalau aku mati nanti yang mendoakan mama papaku siapa gitu kan. Jadi aku sekarang semangat banget untuk hidup, semangat banget untuk apa ya, menata hidup lagi gitu. Semoga bisa lebih baik.
Itu aja sih yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi mohon maaf jika aku banyak salah ke kalian sekali lagi. Terus nggak semua hal juga harus aku share di sini. Aku minta privasinya, aku minta pengertiannya. Itu aja sih. Semoga kalian sehat selalu. Bye.